Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan mari kita sambut sukacita dan berkat Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tadi dikatakan janganlah kamu menyangka. Dari kata itu menyiratkan sebuah koreksi terhadap kesalahpahaman, atau paling tidak sebuah antisipasi akan kesalahpahaman. Cuma yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa sampai itu dinyatakan oleh Yesus melalui firman Tuhan kepada kita dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai ke-20 ini? Janganlah kamu menyangka, berarti ada yang menyangka. Apakah sangkaan orang-orang Yahudi terlebih kepada Yesus Kristus bahwa dia datang untuk meniadakan hukum Taurat, untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk membatalkan hukum Taurat, tidak berdasar? Saya pikir sangkaan itu pasti berdasar. Karena dalam banyak hal, saudara-saudara, Yesus sering berdebat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Eseni juga, ya, yang dia selalu mendebatkan soal tentang hukum Taurat. Mari kita lihat saudara-saudara, misalnya tentang pembasuhan tangan sebelum makan. Orang-orang Yahudi pernah mendapati murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tanpa mencuci tangannya terlebih dulu. Sementara buat orang Yahudi itu sudah melanggar aturan yang sudah mereka lakukan sejak nenek moyang mereka dulu. Dan buat mereka itu merupakan penghinaan. Walaupun Yesus memiliki pengajaran iman yang berbeda kepada mereka tentang itu. Buat Yesus, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak akan menajiskan manusia, tetapi apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan manusia. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang kita lihat yaitu tentang pemahaman atau penghormatan kepada hari Sabat. Murid-muridnya bekerja melakukan sesuatu pada hari Sabat, dan itu sangat-sangat menyakitkan sekali buat mereka, karena itu pelanggaran hukum Taurat bagi mereka, pelanggaran hukum Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga punya punya pemahaman tentang itu, kenapa mereka harus melakukan itu. Bukan saja persoalan tentang itu, saudara-saudara, bahkan bagi murid-murid Yohanes sendiri, sampai mereka mengklarifikasi kepada Tuhan tentang puasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami orang-orang Yahudi harus berpuasa? Yesus juga punya pemahaman tersendiri, seakan-akan itu menentang orang untuk berpuasa. Nah, dasar itulah yang membuat mereka, saudara-saudara, menyangka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sekalipun saudara-saudara, memang
ketika diperhadapkan hukum Taurat diperhadapkan kepada iman Kristen, banyak orang-orang Kristen yang bingung juga. Bukan hanya orang Yahudi. Karena apa? Ketika Yesus menyatakan hal seperti ini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Seakan-akan bahwa apa? Hukum Taurat itu masih dibutuhkan, masih penting, masih berguna bagi kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, masih pentingkah, masih bergunakah hukum Taurat itu bagi orang Kristen? Jawabannya masih. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Kalau kita membaca dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ke-20. Begitu juga di Roma yang lain, surat Rasul Paulus di Roma pasal yang lain. Ya, ada dua hal. Yang pertama, ketika kita membaca hukum Taurat, makanya di gereja secara khusus gereja HKBP itu hukum Taurat terus masih dibacakan. Apa yang pentingnya buat kita untuk membaca, memahami dan mengerti, bahkan mengimani juga, ya. Mengimani dalam arti bukan karena keselamatan, tapi ada hal yang perlu kita imani dari setiap pembacaan hukum Taurat. Yang pertama, saudara-saudara, ketika hukum Taurat itu dibacakan, kita menyadari bahwa dosa kita begitu banyak. Karena ada begitu banyak hukum Taurat yang tidak kita lakukan, apa kita lakukan. Coba bayangkan saudara-saudara, dari hukum pertama, ya, kita harus lebih mengasihi Allah daripada mengasihi di dunia ini. Padahal ada begitu banyak orang lebih mengasihi dunia, berani menukarkan imannya, berani meninggalkan gereja, meninggalkan ibadahnya hanya untuk harta, jabatan, kenikmatan. Itu, ya kan, berarti manusia masih berdosa, banyak dosanya. Jangan engkau berzina. Siapa orang yang tidak pernah berzina? Paling tidak di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Jangan engkau berdusta. Siapa yang tidak pernah berdusta? Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan di situ, saudara-saudara? Artinya, hukum Taurat itu mengingatkan kita, mencerminkan, menyadarkan kita bisa melihat bahwa begitu banyak dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita tidak akan mampu hidup dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena kita tidak akan bisa benar dengan melakukan hukum Taurat. Seperti yang saya katakan tadi, dengan cara apapun kita tidak akan mampu. Kita selalu alpa. Nah, oleh karena itulah makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Saudara-saudara, ketika kita menyadari begitu banyak dosa-dosa kita dan kita tidak akan mampu hidup benar karena hukum Taurat, maka kita membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah penebusan Kristus. Hanya melalui penebusan Kristus saja baru kita boleh benar-benar dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Bukan karena ketika kita melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, itulah pentingnya hukum Taurat itu sendiri. Berguna buat kita untuk menyadarkan kita bahwa begitu banyak dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak akan bisa hidup benar di hadapan Tuhan hanya karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu saudara-saudara, mari bersyukur karena engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematian. Oleh karena itu, syukuri engkau menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus olehnya. Dan mari kita hidup di dalam Kristus, ya, sehingga kita menjadi orang yang mengerti bahwa segala sesuatu itu hanya karena Kristus, bukan karena yang lain. Dan hukum Taurat itu juga tidak menjadi batu sandungan buat kita, karena kita mengerti begitu besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kita. Karena kita tidak akan mungkin lepas dari dosa, tidak akan mungkin hidup tanpa dosa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau diingatkan bahwa hidup kami hanya lepas karena Kristus, karena anugerah-Mu.
Dan hukum Taurat itu penting buat kami untuk mengingatkan betapa besarnya dosa kami dan betapa tidak mampunya kami hidup tanpa Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur dan mengimani apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Kita boleh bersyukur karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.